ternyata di tengah-tengah masyarakat ini juga ada sumber daya. Betul. Yang mungkin selama ini nggak dilihat. Iya. Tadi Bapak nyebut Pak Didi ya. Iya. Pak Didi itu guru. Dia senang bertani. Iya. Tapi dia juga senang belajar. Betul. Soal bertani. Iya. Maka dia punya ilmu yang lebih. Betul. Nah, puji Tuhan bahwa orang ini juga diberdayakan untuk sharing. Iya. Dan ternyata sharingnya masuk akal. Iya. Betul. Tadi sharingnya itu kan mengenai, kalau kita lihat di kawasan sini itu banyak lahan yang ditanami pohon yang baru bisa dituai setelah umur 10 sampai 15 tahun. Iya, betul. Lalu bagaimana ini diubah? Kita mengubah lahan. Iya. Dari yang sebelumnya ditanami tanaman yang baru bisa dipetik 10 sampai 15 tahun, diubah supaya ditanami tanaman yang bisa dipetik 1 tahun 2 atau 3 kali. Betul. Iya. Dan ternyata di sini ada yang sudah melakukan. Dan ternyata hasilnya juga bagus. Bagus. Saya pernah lihat. Jadi saya ngelihatnya ini Pak. Saya ngeliatin ini ada dua bahkan lebih sumber daya. Pertama sumber daya manusia. Tadi Bapak Didi tadi. Iya. Satu. Yang kedua sumber dayanya itu berupa pengalaman konkret. Iya. Ternyata dikatakan Pak Didi itu di lapangan juga ada yang sudah melakukan. Iya, benar. Hanya mungkin selama ini belum diekspos. Belum diekspos ke sini, betul. Nah, sekarang itu diekspos. Lalu tanggapan warga bagaimana? Ya, memang tanggapan warga memang harus melakukan seperti itu, Rama. Karena ya seperti yang dikatakan, kalau tidak bisa merubah, ya pasti akan begini-begini aja. Contohnya lahan-lahan yang untuk dibilang palawija itu kan sedikit lama di Tarahap. Ya mereka memang ada yang juga seperti di RT 19, juga yang dekat besi juga itu. Tadinya pohon bambu, Rama. Sudah dibongkar sekarang kan hasilnya pisang bagus sama kalau pisangnya itu bagus sama. Jadi tanggapan dari masyarakat memang positif. Bagus ya. Dan dia juga sudah mengarah mungkin ke sana, memang harus ada perubahan terhadap alam, pengolahan alam. Nah seperti dicontohkan oleh para RT mengelola di kebun besar ini, Rama, yang di bawah ini, dia udah memberikan contoh, Rama. Jadi bisa pergantian tanaman ini, nanti setelah tanaman ini harus bagaimana, udah diberikan contoh, Rama, di RT yang ini mengelola. Dari misalkan tadinya dia nanam kacang, terus dia sekarang ditanami karena musimnya mau nanti akan rayagung, akan lebaran, kayak solasi, daun solasi itu satu ikatnya bisa laku 10.000, 5.000. Itu udah mulai dikasih contoh sebetulnya, Pak. Hanya ya mungkin merubah dari tadinya tanaman besar menjadi palawija itu memang perlu waktu terutama Rama, karena ya membongkar bekas pohonan itu kan harus pelan-pelan. Ya. Tapi ada yang benar-benar punya tekad, itu Pak Taslim contohnya itu, yang dia lakukan memang udah menggempur, membuang bambu-bambunya, dia siapa yang perlu, siapa ini jual murah gitu, dan dia merubah bagus. Dia suka kerja di Jakarta di air waktu itu, jual air gitu, Rama. Namanya Pak Taslim. Pak Taslim ini yang sudah mengubah lahan dari yang sebelumnya itu isinya pohon bambu, sekarang menjadi palawija. Dari lahan yang sebelumnya tuh menghasilkannya berapa tahun sekali, sekarang dengan diubah menjadi tanaman palawija, bisa menghasilkan setahun berapa kali tuh? Ya singkong, dia yang tanam dia tuh singkong, terus pohon pisang, terus ada tanaman kayak kacang panjang, Rama. Nah ini Pak, nanti kita sebagai pengurus gereja melalui Bapak dan teman-teman yang dipercaya untuk mewakili gereja memperhatikan persoalan di masyarakat, nanti itu dipantau, Pak. Ya.
untuk dipantau. Saya juga akan ikut terus mendukung. ya, Ya, bersyukur bahwa ternyata potensi dari dalam ada. betul. Ada. SDM-nya ada, pengalaman yang sudah melakukan ada. Ada, betul. Lalu tadi Bapak cerita dalam pertemuan itu ternyata masyarakatnya juga Menanggapi antusias, positif. semangat, Ya, menanggapi positif. sadar, menanggapi positif. Ya. Dan saya himbau kepada para RT untuk mengadakan rapat di masing-masing RT gitu Rama, untuk evaluasi gitu Rama. Jadi Bapak sebagai pengurus RW, bahkan mungkin ketua RW PLT ya, ketua RT PLT mengimbau para RT Ya, untuk rapat warga. mengadakan rapat ini. Nah, ini usul saya Pak. Nanti juga dicarikan forum untuk mengekspos apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Taslim. Iya, betul. Karena ini SDM. Iya, dan Ini sumber daya manusia yang sudah mempraktekkan Iya. teori yang disampaikan oleh Bapak Didi. Iya, benar. Nah, Bapak Taslim ini diberi ruang untuk mengekspos, tapi juga nanti minta Pak Didi untuk membackup Iya. dengan teori hasil belajarnya, Iya. belajar sendiri. Betul. Nanti bisa disampaikan kepada para warga, para RT, bagaimana prosesnya, Iya. bagaimana cara mengelolanya, Iya. cara mengubah dari lahan yang sebelumnya hanya isi pohon bambu, Bambu. yang penghasilannya itu setahun hanya berapa kali, Iya. lalu sekarang bisa menjadi lahan untuk palawija. Iya. Itu bagaimana prosesnya, Iya. lalu kemudian apa yang dibutuhkan supaya tetap tekun, karena ini bukan instan. Iya. Betul. Sesuatu yang bagus itu hasil sebuah proses. Iya, proses. Nah, kadang-kadang kita ini kan hanya terpukul pada hasil akhir. Nah, Nah, justru nanti yang harus diekspos oleh Bapak Taslim dari pengalamannya, ya, yang harus diekspos itu adalah prosesnya, bukan hasil akhirnya, prosesnya. iya. Nanti Kok bisa menjadi seperti ini dulu prosesnya, betul. supaya fokus orang bukan pada hasil akhir, supaya fokusnya itu pada proses. Proses itu berarti dari awal sampai hasil akhir, bukan hanya di ujung. Outputnya aja Rama ya. Proses. Ah, ini ternyata ada sosok-sosok yang apa yang bisa kita jadikan bintang, kita wadahi, kita besarkan. Nah, ini kan nyambung kan Pak, yang di awal-awal dan berkali-kali saya mengatakan bahwa kita ini seperti Yesus dan para murid yang menghadapi 5.000 laki-laki nggak terhitung perempuan dan anak-anak yang semuanya lapar. Iya. Semua lapar. Betul. Para murid nggak melihat bahwa di situ ada potensi, tapi Yesus melihat. Maka Yesus bertolak belakang dengan para murid. Para murid minta supaya mereka disuruh pulang. Yesus mengatakan tidak, kamu harus memberi makan, kamu harus bertanggung jawab. Di antara semua itu ada apa? 5 roti 2 ikan. Sedikit. Ya tadi ada 5 roti 2 ikannya, diberdayakan. Tugas gereja itu memberdayakan. Betul. Itu tugas kita memberdayakan, tapi memberdayakan potensi untuk mengatasi masalah, bukan memberdayakan potensi untuk yang lain-lain. Memberdayakan potensi meskipun kecil, tetapi untuk menghadapi masalah sosial. Udah bagus Pak.